Di video kali ini kita diminta untuk menemukan luas area yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan E pangkat minus X dan garis yang melalui dua buah titik yaitu 0,1 dan 1,1 per E. Kita coba bayangkan dulu kira-kira area yang dimaksud kalau di dalam bidang kartesian itu areanya seperti apa. Oke, di sini saya sudah gambarkan diagram kartesian. Kita coba tentukan dulu titik-titik ya. 0,1 di situ di soal disebutkan, anggaplah ini 0,1. Kemudian kita lihat titik yang kedua itu 1,1 per E. 1 per E itu nilainya ini lebih kecil dari 1 ya. Kenapa? Karena E sendiri itu nilainya udah 2, sekian ya. Jadi 1 bagi 2, sekian pasti lebih kecil dari 1. Jadi titik yang kedua ini sumbu Y-nya akan di bawah 1 gitu ya. Anggaplah ini sumbu Y-nya 1 bagi E. Kemudian kita tempatkan nilai 1 di sumbu X itu katakanlah di sini, sehingga titik yang kedua adalah kurang lebih ada di sini ya. Jadi ini titik yang kedua 1,1 bagi E. Jadi garis yang melalui titik 0,1 dan 1,1 bagi E itu adalah garis yang ini. Garis lurus. Oke. Persamaannya apa? Nah, kita juga harus mencari tahu persamaannya ya. Kalau kita kembali ke pelajaran SMP, cara menentukan persamaan sebuah garis yang melalui dua buah titik itu caranya adalah dengan memisalkan titik pertama itu adalah katakanlah ini x1, y1, kemudian titik kedua adalah x2, y2. Persamaan garisnya akan kita dapatkan dengan menuliskan y kurang y1 per y2 kurang y1 sama dengan x kurang x1 dibagi dengan x2 kurang x1. Jadi kita tinggal input saja tuh nilai-nilainya, y1 berapa, y2 berapa, x1 berapa, x2 berapa. Y1 itu adalah 1 di sini ya. Sorry, y1 itu yang ini. Yang ini jadi nilainya 1. Y kurang 1 dibagi dengan Y2. Y2 itu yang ini 1 per E. Jadi 1 per E. Atau biar lebih mudah kita bisa tuliskan E pangkat min 1. Itu sama saja ya. 1 bagi E sama saja dengan E pangkat min 1. Kemudian kurang Y1 ya sama ya, minus 1. X kurang X1. X1 nya itu 0. X2 X2 nya 1 dikurang X1 nya 0. Jadi seperti ini. Atau sama saja ini jadi tinggal X saja ya, karena X bagi 1 nih nanti. Yang ini tinggal X, di bawah penyebutnya tinggal 1. Jadi X bagi 1 sama dengan X. Kemudian kita peroleh ya, coba tulisan ulang aja, Y kurang 1 dibagi E pangkat min 1 kurang 1 sama dengan X ya, seperti itu. Jadi persamaannya nanti adalah Y kurang 1 sama dengan E pangkat min 1 kurang 1 kali X, atau Y sama dengan E pangkat min 1 kurang 1 kali X kemudian tambah 1. Oke, ini persamaan garis yang biru ya. Persamaan garis yang biru. Garis lurus dia. Kemudian kita punya kurva. Kurva Y sama dengan E pangkat minus X. Nah, Y sama dengan E pangkat minus X ini kalau kita evaluasi sebetulnya ternyata dia tuh melalui dua titik ini juga. Dia melalui dua titik ini juga. Cara ceknya gimana? Ya, gampang aja. Titik pertama itu 0,1 ya. Y sama dengan E pangkat minus X. Kalau X-nya kita ganti dengan 0, ya, kita ganti dengan 0, kita akan peroleh E pangkat 0 sama dengan 1. Pas ya. Jadi X-nya 0, Y-nya 1. Kemudian
titik kedua 1,1 per E. Kita cek lagi nih, Y sama dengan E pangkat minus X. Kita input X-nya dengan nilai 1, jadi E pangkat minus 1. Ya, sama 1 per E. Jadi kelihatan bahwa garis atau kurva Y sama dengan E pangkat minus X itu ternyata melalui dua titik ya. Dua titik 0,1 dan juga 1,1 bagi E. Cuman pertanyaannya adalah bentuknya gimana si titik ini? Apakah dia begini atau dia begini? Jadi kita harus karena dia melalui dua buah garis, dua buah titik tadi, dia akan membentuk sebuah kurva yang akan menutup garis biru ya. Cuman pertanyaannya apakah dia menutupnya melengkung ke atas atau menutupnya melengkung ke bawah seperti ini gitu. Cara ceknya adalah dengan mencari turunan kedua. Turunan kedua kurva. Oke, kita punya Y sama dengan E pangkat minus X. Artinya turunan pertamanya atau Y aksen itu sama dengan minus E pangkat minus X, atau Y turunan keduanya atau Y double aksen ya adalah turunan pertama dari turunan pertama tadi ya. Jadinya adalah E pangkat minus X gitu. Atau kita bisa tuliskan juga minus dari minus E pangkat minus X gitu. Atau sama saja E pangkat minus X. Nah, oke, Y double aksen sama dengan E pangkat minus X. Kemudian kita lihat bahwa nilai X yang memenuhi untuk area yang kita tuju itu adalah X-nya harus berada di antara 0 sampai dengan berapa? 1. Ya, kenapa? Karena ya bisa dilihat aja di sini. Kalau ya nilai X yang mau kita cari adalah nilai X yang berada di antara kedua titik oranye di sini, titik merah di sini ya. Kedua titik merah di sini, di mana dia berada di antara 0 sampai 1. Nah, inilah jarak atau range nilai X yang memenuhi turunan atau kurva Y sama dengan E pangkat minus X ya, yang ada di sini. Oke. Dan kenyataannya di nilai X berada di antara 0 sampai 1 ini, si turunan kedua Y itu ya double aksen E pangkat minus X ini ternyata akan selalu positif ya. Selalu positif. Tidak ada nilai X yang akan membuat ya double aksen ini bernilai negatif. Jadi ya double aksen positif ya. Karena E sendiri itu nilainya positif dan dipangkatkan berapapun dia akan selalu positif. Seperti itu. Karena turunan kedua dari E pangkat minus X ini positif, itu artinya kurva melengkung ke atas. Kalau melengkung ke atas ya berarti areanya harusnya seperti ini ya. Jadi ada kurva Y sama dengan E pangkat minus X itu berada di bawah garis biru. Berada di bawah garis biru untuk rentang X dari 0 sampai 1. Nah, kalau udah kayak gini kan kita udah punya areanya nih. Area yang putih ini ya. Area yang putih ini, dengan demikian kita akan sangat mudah untuk mencari luasnya. Luas sama dengan integral dari batas bawah A sampai batas atas B untuk persamaan garis yang biru ya, kurang persamaan garis yang merah. Kemudian dx ya. Kenapa biru kurang merah? Karena biru berada di atas merah ya, kalau dari area yang kita tunjukkan tadi. Nah, dengan demikian kita bisa tuliskan, oh ya, ini untuk batas bawahnya sudah jelas ya, ini adalah 0. Yang menjadi batas bawahnya itu adalah 0 karena dia berada
di paling kiri area yang diarsir, sementara batas atasnya itu adalah 1 karena dia berada di paling kanannya area yang diarsir. Jadi kita bisa tuliskan A itu sebagai 0 dan B itu sebagai 1. Y biru, tadi Y yang biru yang ini ya, yang ini kita bisa tuliskan E pangkat min 1 kurang 1X tambah 1 ya, tambah 1. Kemudian Y yang merah itu adalah kurva Y sama dengan E pangkat minus X, jadi dikurang dengan E pangkat minus X dx. Nah, ini yang kita integralkan. Integral dari E pangkat min 1 kurang 1X itu adalah dirinya sendiri dikali dengan 1/2, tapi X-nya itu kita pangkatkan 2 ya, bertambah 1 pangkatnya. Kemudian integral dari 1 itu adalah X, integral dari minus E pangkat minus X, jadinya minus, kemudian minus E pangkat minus X gitu. Batasnya 0 sampai 1. Oke. Kita input dulu batas atas, jadi 1/2 kali E pangkat min 1 kurang 1 kali 1 kuadrat ya, sama saja dengan 1. Kemudian ditambah X tambah 1 kurang minus E pangkat minus 1 ya, atau sebetulnya ini karena kurang minus berarti bisa kita tuliskan saja sebagai plus ya, bisa tuliskan sebagai plus. Ya, plus E pangkat min 1. Kemudian kita tuliskan batas bawah ya, jadi kurang batas bawahnya nih. Batas bawahnya 1/2 E pangkat min 1 kurang 1, tapi X-nya 0, jadi kali 0. Kemudian ditambah dengan X ya, X-nya batas bawah jadi 0. Kemudian dikurang minus E pangkat 0 ya. Oke, seperti itu. Ini jadinya setengah E pangkat min 1 kurang 1 tambah 1 tambah E pangkat min 1. Sementara yang ini jadinya 0 ya, karena dikali 0. Ini 0 juga hilang. Tapi untuk yang suku berikutnya ini bisa kita hilangkan saja minus-minus karena dia positif. E pangkat 0 itu adalah 1 ya. Dan ternyata di sini juga ada plus 1, sini ada min 1, bisa saling menghilangkan sehingga kita peroleh tinggal setengah E pangkat min 1 kurang setengah tambah E pangkat min 1. Nah, atau sama saja dengan 3/2 E pangkat min 1 kurang setengah ya, seperti itu.